Tuh buat teman-teman tuh dengerin. Wanita itu cuma cukup di dapur, di sumur dan di kasur. Ya John. Gimana tuh John? Oke, selamat malam untuk sahabat dan teman-teman Ruang Kreatif. Kembali lagi bersama kita. Karena kita malam ini akan bahas tentang masalah perempuan. Dengan temanya itu udah pasti jangan sampai ditanya terus berkarya. Tapi kita malam ini akan bahas masalah perempuan. Dan di sini kita udah pasti kedatangan kakak yang cantik dan Kak Maya. Terima kasih udah hadir Kak. Dan DPR. Tuan rumah. Oh iya tuan rumah. Mungkin malam ini langsung bahas masalah perempuan nih. Gimana Kak Mutia, Kak Naya, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana? Sudah lancar? Penonton sehat. Ya penonton sehat nggak? Sehat dong. Pokoknya malam ini kita ada sesuatu hal yang beda. Tentu beda sama yang malam-malam yang kemarin. Kita malam ini beda. Jadi Kak Mutia sehat nggak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana kesibukan sekarang? Pengacara sih sekarang. Oh pengacara. Pengacara Kak Mutia guys, pengacara. Tapi kuliah lancar Kak? Udah selesai. Oh udah selesai. Nunggu apa lagi nih? Nunggu dengar. Kamunya sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lancar juga kuliah. Alhamdulillah. Lancar sih. Lancar atau enggak nih? Kuliahnya lancar, cuman aktivitas di kuliah sedang di. Oh iya dengan problem yang sekarang. Oh ya nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas. Tahan dulu, tahan. Nih, nah, nih. Teman kita nih, kita nanti pokoknya tonton terus nyampe selesai. Kita akan bahas juga masalah art atau tepat dengan lukisan aja. Lukisan, gambar. Nah itu. Pokoknya buat teman-teman sahabat Ruang Kreatif, teman-teman Ruang Kreatif yang lagi nonton, pokoknya ini ada hashtag yang baru tuh di Instagram. Di rumah aja. Pantengin terus IG Ruang Kreatif. Pokoknya ada suatu hal yang beda. Mungkin langsung aja kita masuk ke tema yang pertama lah ya. Tentang perempuan nih. Khususnya untuk kakak berdua, gimana sih tanggapan tentang tepatnya sih apa sih yang terlintas di pikiran seseorang, tepatnya sih wanita. Apa sih yang terlintas ketika mendengar kata-kata wanita? Gimana sih? Boleh tuh dijelasin. Ini siapa dulu nih? Ya, boleh Kamanya dulu. Wanita. Ya. Mungkin kebanyakan orang berpikir setelah mereka mendengar kata wanita, pastinya yang terlintas di benak mereka, wanita itu identik dengan sifat yang lemah lembut, halus, terus gimana ya, kayak pokoknya lemah lembut gitu loh. Oh gitu. Santun juga, sopan gitu. Itu sih wanita. Oh itu kalau menurut sudut pandang Kak Maya gitu. Nah kalau Kak Mutia nih gimana? Wanita, apa sih yang langsung terlintas di pikiran? Oh wanita seperti ini gitu. Gimana sih? Kalau untuk secara umumnya sih Maya sama ya. Cuma kalau saya lebih suka dipanggil perempuan sih. Oh perempuan nih buat teman-teman nih. Ternyata wanita itu sebenarnya khususnya sih kalau kamu sih lebih senang dipanggil perempuan daripada wanita. Bener nggak? Itu nih masuk pertanyaan lagi nih. Berarti wanita dan perempuan beda. Kalau untuk konotasi bahasanya berbeda. Oh berbeda. Ya. Kalau berbicara perempuan dan wanita, perempuan itu wanita itu bunga revolusi, bunga perubahan ataupun tiang negara kalau menurut saya ya. Kalau untuk sini tadi mungkin udah disampaikan sama Kak Maya ya. Ya. Jadi sifat itu udah dijelasin. Tapi kalau menurut saya perempuan itu bunga revolusi, bunga perubahan. Oh gitu. Nih, kalau buat lu gimana sih kalau tanggapan kamu? Kita kan cowok nih sebagai cowok. Gimana sih kalau terlintas pikiran oh wanita seperti ini, wanita seperti ini, gimana sih? Kalau ngomong tentang wanita, sebenarnya kalau tata bahasa itu kayak
wanita atau perempuan kalau cowok sama kerjaku kan. Tapi kalau untuk etiknya memang beda. Jadi lebih ke etik ibaratkan tuh kalau kita ngomong wanita kesannya kan lebih gimana ya, lebih lembut wanita gitu kan. Atau perempuan sama kalau untuk bahasa. Tapi kalau untuk etiknya sebenarnya di situ sih, kalau kenapa kita harus bahas perempuan lebihnya ke etik. Soalnya itu tuh abstrak. Kalau kita bahas perempuan tuh gak cukup untuk aku pinjam. Oh gitu, ya. Soalnya problem wanita itu bisa dihubungkan dengan lingkungan. Ibaratnya tuh kalau gimana sih? Kalau kita mandang wanita, apa yang langsung terlintas di benak cowok? Ya. Kan kurang mengerti gitu kan, buat cowok untuk kayak apa sih yang dibutuhin wanita sebenarnya gitu kan. Nah ini jadi buat teman-teman sahabat ruang kreatif nih yang lagi nonton, yang lagi di rumah mau dimanapun, mau manggil wanita, cewek, perempuan itu sama aja sih. Yang penting sebagaimana sih lu bisa ngehargai wanita tersebut, benar nggak? Betul kan? Nih mau lo manggil wanita, perempuan itu ya itu urusan lu gitu kan. Tapi bagaimana lu nanggepin, ngehargai wanita gitu. Itu sih menurut kita semua. Jadi masuk pertanyaan kedua nih ke Maya nih. Menurut kakak pandangan tentang terhadap feminisme itu seperti apa sih? Feminisme itu kan gerakan perempuan yang bertujuan untuk mendeskripsikan, untuk memperlihatkan bahwasanya ada kesetaraan gender di setiap leading sektor, entah itu di politik, sosial, agama ataupun yang lainnya. Pokoknya perempuan itu bisa loh jadi pemimpin. Ya. Berarti pemimpin nggak harus laki-laki? Nggak harus laki-laki, kami perempuan pun bisa memimpin. Oh gitu. Nih buat teman-teman nih, pemimpin itu nggak harus laki-laki, wanita pun bisa memimpin. Tapi laki-laki tak imam nggak? Laki tapi imam. Jadi nih buat teman-teman laki-laki non muslim, ya kan, kalau laki-laki non muslim nih, nah nih buat teman-teman nih, kalau mau nanyain laki-laki non muslim gimana tanggapan? Kalau di dalam rumah tangga tetap imam dong untuk istri dan pemimpin anak-anaknya. lah ya. Tetap pemimpin gitu. Kalau menurut kamu dia terhadap feminisme itu seperti apa? Secara umum ya kita tahu bahwa saya feminisme itu gerakan perempuan yang bertujuan menyampaikan hak-haknya. Oh berarti gini kak, bisa disebutkan dengan sebuah gerakan. iya sebuah gerakan gitu kan? Gerakan perempuan. Protes gitu? Enggak, beda? Beda ya? Yang ingin mendapatkan haknya setara dengan laki-laki. Oh gitu, berarti Feminisme dan setara gender itu tidak bisa dipisahkan. Berarti bukan bentuk protes, bukan teman-teman nih. Berarti feminisme itu sebuah itu kayak gerakan perempuan gitu. Berarti feminisme dengan apa tadi? Kesetaraan gender. Itu beda gitu. Berbeda, cuma masih tak berdampingan, tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan gitu. Kalau apakah untuk saat ini perempuan itu hanya untuk cukup di dapur, sumur, dan di kasur? Nah nih buat teman-teman nih, mau nanyain perempuan tuh cukup nggak sih di dapur, di sumur, dan di kasur? Nah, nih langsung nih, ini sama cewek, sama perempuan langsung kita tanya nih, langsung dengerin terus lah pokoknya. Cukup nggak? Itu hanya perempuan hanya cukup untuk di dapur, di kasur, dan di sumur. Itu gimana tanggapannya? Ini, itu adalah salah satu maksud di kesetaraan gender, pandangan di kesetaraan gender, bahwa perempuan itu domainnya di domestik, dapur, sumur, kasur, ya kan? Kalau menurut saya sekarang kita udah dikasih hak nih setara dengan laki-laki, Ya. dimana kita udah bisa dapat pendidikan yang sama dengan laki-laki, dari sosial, politik, ekonomi, dan bahkan sekarang perempuan udah diberikan sebagai pidana publik. Oh. Jadi kalau di dapur sumur kasur itu emang udah kewajiban. Kewajiban, iya benar. Berarti di dapur, di sumur, dan di kasur itu udah kewajiban Iya. wanita. Tuh buat teman-teman tuh dengerin. Wanita itu cuma cukup di dapur, di sumur, dan di kasur. Ya John. Gimana tuh John? Pasti seneng nih yang cowok-cowok nih.
Tapi tanggung jawab yang lebih berat itu tetap cowok ya. Cowok kan. Sama. Gimana sih? Itu gimana sih tanggapannya? Kalau menurut aku ya, Nah, kalau untuk tanggung jawab tuh lebih besar cewek. ngapa bilang seperti itu? Gini, cewek kalau bangun pagi sebelum suaminya bangun dia harus nyiapin makanan. Terus, Dan dia harus ngabisin waktu di depan kaca hah? untuk masang lipstick. Dandan. biar suaminya nengok istri gua cantik. betul Coba ya. Betul. Itu perjuangan wanita itu lebih besar. Nah, Soalnya ini, jadi di Inggris pernah jadi suatu peristiwa tuh. Dulu kan cewek itu emang dianggapnya cuma bisa pembawa sial. ya. Serius, cewek Itu dianggap. pernah kejadian tuh. Emang di Inggris sih. Di Inggris. Jadi dulu cewek itu bisa dikasih gelar untuk profesor. Jadi kalau cowok nih dia mau dapat gelar profesor untuk satu akademis, dia diuji dengan 4 orang profesor. Kayak ditanya kan 4 orang profesor, itu nggak cukup waktunya sehari, ibaratnya itu cuma beberapa jam, nggak sehari. Tapi pas ada satu cewek namanya saya lupa namanya, Itu di Inggris aja. di Inggris, dia diuji ibaratnya tuh dia pas pengajuan diri dia mau dapat gelar profesor. Jadi kan profesornya cowok, Iya. diremehin. Emangnya cewek ini bisa apa sih? Dan cewek itu diuji oleh 1000 profesor dalam 1000 hari. Lumayan. Yang lebih hebat mana? Cowok yang diuji 5 jam dengan 4 profesor atau cewek yang diuji dengan 1000 profesor? Dan cewek itu lulus. Makanya Pak, kalau untuk bicara feminis tuh nggak harus kita ngerti untuk akademis. Soalnya feminis itu lebih ke etis. Ada hal yang nggak bisa kita jelasin, yang kayak kita nggak tahu apa sebenarnya wujud etis dari perempuan. Nih buat teman-teman nih, kita masih bicara tentang seputar tentang perempuan. Pokoknya tetap stay di rumah aja buat teman-teman. Pokoknya enak, aman, enjoy, santai. Setelah ini kita pasti akan bahas tentang lukisan. Itu pokoknya jangan kemana-mana tuh. Kita habis ini pasti bahas tentang lukisan. Kalau Kak Maya, bagaimana definisi wanita kuat di luar ekspektasi menurut Kak Maya? Wanita kuat di luar itu gimana sih menurut ekspektasi Kak Maya? Ya. Kalau menurut saya wanita kuat itu wanita yang mampu menyelesaikan permasalahan. Terus? Bukan dalam artian permasalahan negara harus diselesaikan, bukan itu. Ya, betul. Maksudnya permasalahan pribadi terutama. Jika dia bisa menyelesaikan permasalahan pribadi dia, dia pasti bakalan, wah, saya bisa loh memanage diri saya sendiri, kemana diri saya akan dibawa, saya bisa. Itu sih wanita kuat. Betul. Kalau Kak Mutia, definisi wanita kuat gimana? Wanita kuat itu wanita yang bekerja keras, Itu wanita kuat. yang pantang menyerah dan punya rasa percaya diri yang tinggi. Nah, baca cewek yang di rumah jangan senang dulu. Jangan senang dulu nih baca cewek yang di rumah nih. Jadi berarti wanita kuat itu yang pantang menyerah, kerja keras gitu. Jadi cewek harus bekerja nggak sih? Harus. Tetap harus bekerja. Gitu. Berarti nggak harus IRT, IRT udah wajiban gitu kan? Itu kewajiban. Kewajiban. Karena kan di samping menjadi ibu rumah tangga yang baik, Ya. wanita yang baik itu juga harus berkarir dengan baik. Karir, ya betul. Jadi ibu rumah tangganya lanjut, karirnya juga lanjut. Itu yang bagusnya. Jadi mau gimana pun kita tuh harus balance, itu harus seimbang gitu kan. Jadi wanita yang seutuhnya. Wanita yang seutuhnya yang sebenarnya. Nih, buat teman-teman nih. Pokoknya yang di rumah tetap santai, aman, enjoy, sahabat ruang kreatif. Tapi kita boleh nanya nggak? Oh boleh, silakan boleh. Nah, kalau teman-teman mau nanya itu langsung komentar aja. Mau nanya tentang masalah tentang perempuan, definisi perempuan itu gimana sih Kak? Gimana, boleh nih langsung komentar aja. Boleh? Buat yang laki-laki ya. Ya. Pandangan kalian dengan adanya kesetaraan gender ini itu menganggap kami dari Ya. perempuan ini
sebagai apa? Boleh? Jawab dulu. Itu kesetaraan gender. Yes. Kalau kita bicara untuk kesetaraan gender, kayaknya udah telat. Soalnya gender ya, Megawati itu kalau jadi presiden. Kalau untuk aku ibaratkan tuh kesetaraan yang dituntut yang ada di buku. Tapi kesetaraan yang abstrak, yang etis, Ya. mungkin itu sih yang belum gitu kan. Ibaratkan tuh gini, cowok nggak boleh nengok cewek itu langsung ke bagian hal yang negatif. yang negatif. Iya, betul. Gitu kan. Ibarat tuh ngomong, ibarat tuh cewek lewat, oh dek, kita marah ke dek. Dan Itu nggak boleh. eksploitasi Iya. ya. Palingan hal-hal yang seperti itu kan. Kalau untuk hak-haknya mungkin udah diurus sama yang berwajib, tapi mungkin belum berjalan dengan semestinya. Kalau yang untuk yang lebih etis mungkin itu yang harus kita bahas lagi ke depannya. Ibaratnya untuk cewek itu bukan benda yang bisa kita taruh di sini, untuk pengennya gini gitu kan. Soalnya dia punya keleluasaan untuk hidup. Jadi ya itu yang kita bilang awal tadi, mau gimana pun wanita tetap dihargai. Iya. Tuh, buat teman-teman tuh. Jadi kalau tanggapan, pernah nggak sih Ani? Pernah nggak sih kalian sebagai cewek itu merasa kayak gimana ya? Kayak nggak dihargai oleh seorang laki-laki? Itu kayak mungkin saya udah merasakan gitu kan? Pasti ini udah terlintas di pikiran saya. Ini pasti udah sakit gitu. Pernah nggak sih, terutama untuk kakak berdua nih, pernah nggak sih nggak dihargai sama cowok itu? Maaf nih buat teman-teman, kayak dilecehkan, kayak ngomong nggak sopan gitu. Itu gimana sih kak tanggapan kita sebagai perempuan sejati gitu? Gimana sih? Jawab. Oke. Kamu tanya dulu boleh? Dalam hal kecil ya. Ya, contohnya hal Perempuan kecil. sering mengabaikan. Ya. Saya jalan sore ya, kan. Sering nih perempuan nih. Memancing apa ya? Membuat laki-laki itu kayak bersiul ya kan, Iya, betul. cewek, adek, Uh-huh. itu salah satu udah termasuk eksploitasi buat dirinya sendiri. Nah itu udah termasuk sebagai pelecehan kalau menurut saya, yang diabaikan oleh perempuan. Itu risih nggak? Dari sih. Udah pasti. Tapi kalau bagi perempuan yang apa ya? Hobi ya. yang suka ya, pokoknya wanita yang Makanya perempuan harus bisa membedakan mana sih cara apa ya, etika seorang laki-laki, cara nyapa kita yang baik itu seperti apa. Oh gitu. Jadi jangan bangga, cewek cantik, jangan bangga. Itu udah salah satu termasuk eksploitasi diri bagi perempuan. Jadi kalau untuk Kak Maya, gimana tuh? Kalau kayak merasa kayak nggak dihargain gitu, atau di maaf omong nih buat teman-teman di rumah nih, merasa kayak wanita yang kayak dilecehkan gitu, itu gimana sih tanggapannya? Sebenarnya kalau dipikir-pikir sih sedih sih. Sedih. Kayak ketika jalan ada yang Nyadil gitu. adek terus wiwit gitu. Iya. Itu tuh sebenarnya itu tuh termasuk ke pelecehan, walaupun secara gamblangnya itu tuh kayak cuman bercandaan, cuman sekedar biasalah, cuma sekedar nyakil atau apa, tapi sebenarnya itu tuh termasuk ke dalam pelecehan. Udah masuk dalam pelecehan tuh, Pelecehan ya? tuh. Benar. Bedanya mungkin cuma bedanya itu tuh bukan pelecehan yang berbentuk fisik, Iya. itu tuh cuman kayak lisan gitu. Sedih sih diperlakukan seperti itu, karena seharusnya kan perempuan itu sudah dijelaskan juga di dalam Al-Quran, pokoknya di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Pernah ada sih Nabi mengatakan yang ibu 3 kali itu baru ayah. Ya. Pernah dengar kan? Pernah, ya. Itu berarti dari Al-Quran saja itu sudah dijelaskan bahwasanya perempuan itu tinggi derajatnya. Buktinya saja ibu baru ayah. Baru ayah. Itu. Berarti tetapnya itu wanita baru laki-laki. Iya. Gitu. Nah ini buat teman-teman nih yang cowok nih. Yo, Nah,
Lanjut. Nah, ini buat teman-teman nih di luar, jangan suka nyagilin cewek, karena nggak semua cewek yang kalian tegur, yang kalian cagil di depannya itu suka dengan sifat lu yang lu tuangkan sama wanita itu. Nggak semuanya cewek suka. Nih, maaf nih. Jadi kalau mau nyagil wanita, ya kalau mau berkenalan boleh gitu kan, kenapa tidak? Tapi dengan cara hal yang baik gitu. Nah, etika. Nah, ini kita ada pertanyaan nih untuk katanya sih dari akun @adimarza. Ini pertanyaan untuk kakak berdua. Bang, tanyain dong buat dua perempuan hebat. Weh, dua perempuan hebat, lu teman gua. Adi, lu teman gua, Adi. Bang, tanyain dong buat dua perempuan hebat. Kelak pilih ibu rumah tangga dengan bayangan dapur, sumur, kasur, atau terus memperjuangkan hak-hak wanita seperti yang mereka lakukan saat ini. Nanti dulu. Nah, nih untuk akun @adimarza nih, dengerin ya, dengerin. Boleh tuh, Kak, langsung jawab. Pilihan ya. Iya. Kalau masih dikasih pilihan. Oh, berarti wanita nggak suka dikasih pilihan. Oh, berarti berarti wanita tuh nggak suka Jadi dikasih gini, pilihan. selagi Gimana tuh? rumah Iya, tangga rumah tangga atau memperjuangkan dengan hak- bayangan dapur, sumur, Domestik kasur, ya, ya, domestik ya. atau terus memperjuangkan hak-hak wanita seperti yang mereka lakukan saat ini. itu berbicara udah di dalam rumah tangga ya. Kalau udah dalam rumah tangga, kalau ini udah dipertemukan, udah saling tahu aktivitas satu sama lain ya. Ya. Kalau untuk berbicara dalam sumber kasih itu udah kewajiban seorang perempuan untuk mengerjakan kewajibannya. Ya. Tapi kita kembali lagi adanya kesetaraan gender itu memberikan hak yang sama, hak yang setara antara laki-laki dan perempuan. Oh, Dengan gitu. pendidikan yang sama dengan laki-laki. Kak Kartini, Ya. Kak Kartini pada poinnya pada tahun 1879 sampai 1904, di mana Kartini itu merasa diperlakukan dengan tidak adil oleh orang tuanya, ya kan? Di mana ia tidak dapat pendidikan yang sama dengan saudara laki-lakinya. Gitu. Sehingga Kartini pada saat itu memperjuangkan haknya untuk perempuan. Ya. Dan kembali lagi kalau untuk berbicara rumah tangga, ketika perempuan harus disuruh milih ya, dan disuruh kasih dengan pabrik, domestik dan pabrik. Untuk sekarang perempuan itu udah berhak untuk kedua-duanya. Kenapa? Untuk saat ini di dalam rumah tangga harus ada kesalinan kalau menurut saya. Segala sesuatunya harus dibicarakan antara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya saling membicarakan, seandainya nih suami dengar, suami itu ketika memberikan perempuan ketika mau keluar rumah saja tanpa restu seorang suami, tanpa izin suami, Ya. perempuan tidak boleh keluar rumah, ya kan? Tanpa izin suami. Iya, tanpa izin suami. Nah. Tapi ketika laki-laki harus menikah ya bahasanya apa sih? Menjaga atau Bukan, mengambil hak yang seharusnya perempuan itu bisa lakukan itu. gitu. Iya ya, dihambat lah gitu. Ya seharusnya dia harus bangga gitu bahwa Iya. seorang perempuan, karena apa ya, perempuan itu banyak orang berpikir bahwa dengan adanya kesetaraan gender ini perempuan itu sebagai saingan buat laki-laki, ya kan? Oh, perempuan bisa jadi pemimpin, Ya. misalkan saya nih Ya. dan Bang Ardi, Ya. ya kan, kita nyalon nih, nyalon. Oh, masa iya harus kalah sama perempuan? Hmm. Itu dianggap persaingan. Oh. Kalau menurut saya, laki-laki dan perempuan khususnya untuk saat ini itu bukan untuk sebagai saingan ya. Itu saya berharap mindset teman-teman khususnya perempuan jangan berpikir bahwa kita perempuan ini dengan adanya kesetaraan gender menjadi bangga dengan menyaingi laki-laki. Karena apa? Perempuan yang berpendidikan yang tinggi itu adalah salah satu sebagai apa ya, membangun generasi yang lebih baik. Karena
guru utama bagi anak-anak adalah ibu ya. Nah. Yang menciptakan dan yang menciptakan, yang Melakukan, membuat. Bercoba. Oh, baca. yang apa ya, yang melahirkan lah ya, Iya, iya. generasi-generasi yang baru. Menumbuhkan generasi. Iya, iya. Itu adalah perempuan. Jadi jangan dilarang sih kalau menurut saya. Kalau bisa dalam rumah tangga itu harus ada kesatuan. Oh. Jangan ada perbedaan. Makanya dalam rumah tangga itu sebuah ikatan itu memang tak mudah sih ya. Itu menurut pandangan kamu ya. Kalau pandangan Kak Maya nih, gimana tentang tetap menuntut hak atau gimana sih? Atau sama wanita itu juga nggak suka dikasih pilihan? Itu gimana tanggapannya? Itu saya setuju sih dengan jawaban Pak Ute. Ah, Sebenarnya kenapa harus ada pilihan? Kalau dua-duanya bisa dilakukan, dua-duanya bisa diseimbangkan dengan baik, dua-duanya bisa dijalankan dengan baik, kenapa harus ada pilihan? Nah. Wanita bisa kok menjadi ibu rumah tangga yang baik, juga bisa. Tadi kan dari awal sudah kita jelaskan. Ya. Wanita bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik, wanita juga bisa menjadi wanita pekerja, wanita karir. Jadi ketika dua-duanya bisa diseimbangkan, kenapa harus tidak? Kenapa harus milih? Kenapa harus jadi ibu rumah tangga? Kalau dua-duanya bisa diselesaikan. Kalau dua-duanya bisa diseimbangkan, boleh menjadi ibu rumah tangga, boleh menjadi wanita karir. Cuma tetap kalau rumah tangga kan, rumah tangga itu kan kewajiban, Ya. kewajiban yang memang harus dilakukan oleh wanita. Kalau seandainya menjadi wanita karir itu kan gimana ya, impian gitu loh. Iya, betul. Wanita mana sih yang tidak mau menjadi wanita karir, wanita sukses, wanita hebat? Kan tidak ada wanita yang seperti itu. Oh gitu. Nih, jadi buat akunnya Adi Marza, saya rasa cukup jelas nih, ya Kak ya, dengan tanggapan kakak yang dua ini. Nih buat cowok-cowok nih, wanita itu nggak suka dikasih pilihan. Benar, benar. Kita itu. Ah, nih. Pakar wanita ya. Pakar wanita nih, saya rasa ini pakar wanita nih. Nanti habis ini kita bahas tentang art. Bisa melakukan dua hal sekaligus, berdampingan. Gak harus dia harus mengerjakan ini baru mengerjakan ini. Dia bisa langsung berdua. Sambil nyusuin anaknya dia bisa nyediain makanan untuk suami. Iya. Kalau laki-laki, Ini aneh nih, orang ini aneh. Gimana sih tanggapan lo tentang orang nanggepin lo aneh atau gimana sih, gimana? Kebetulan udah terkenal kan. Ah, Jadi orang mungkin yang baru kenal. Terus nah, iya. Buat teman-teman nih yang baru kenal, mungkin siapa namanya ini Noval. Ini Noval nih, yang tadi nih banyak yang nanyain siapa sih. Nah, ini udah kenalan nih. Udah tadi mau cek terus emang. Boleh perkenalan diri dulu ya. nama Rupal, Pacar. usia 20 tahun. Usia 20 tahun masih muda, Pacar. Emang kita loh. Belum. belum nikah. Udah punya pacar belum? Udah punya pacar lah? Udah. Udah punya pacar. Wah, nih. Banyak berapa bang pacar bang? Tuh. Oh, nah nih temen gua kan. Satu yang mana? Pacar satu, gebetan. Jangan, bukan itu tetap dihargai. Pacar cukup satu. Tenang, aman, enjoy, tenang. Nih bang, kalau sebagian orang udah tahu sama lu gitu kan, mungkin udah tahu sih lu hobinya nge-art atau ngelukis atau segala macam. Mungkin yang sebagian teman-teman yang udah tahu sama dia mungkin udah tahu sih apa sih kesibukan, makanya dia aneh men. Orang seni aneh. Terserah lu mau nanggepin apa. Yang penting tetap sama tema kita, jangan sampai ditanya, terus aja berkarya gitu. Nih bang, mungkin penonton udah banyak sih nanyain, dari tadi kita nge-live udah banyak juga yang nanyain apa sih arti art lu, apa sih? Art. Kalau art itu bahasa Inggrisnya Ya, bahasa Indonesia seni. itu. Itu sih menurut lo. Kalau tujuan lu nge-art, tujuan oh menghilangkan kegalauan, ya menghilangkan kegalauan. Enggak. Enggak, oh bukan men, bukan.
dari laki-laki tua untuk isi waktu luang ya. yang isi waktu Jadi, luang. kayak hobi lukis biasanya kan guna waktu terus. Oh, sholat tetap. Waktu. Oh, sholat tetap. Wajiban ya? Dari maghrib sampai kita kan ngaji tuh. Oh, betul gitu. Digaji. Ngaji men. Men, ngaji men. Iya men. Ngaji kak, ngaji. Lu boleh nakal tapi lu tetap patuh agama. Ini teman gua nih. Terus Isi waktu luang kalau lagi sudah ngaji, ya, sudah berdoa, lukis gitu kan. Iya. Paling berarti ngaji tetap lancar gitu ya. Berarti melukis atau nge-art berarti hanya untuk mengisi waktu luang. itu juga Udah bisa dikatakan hobi belum? hobi. Tapi lebih hobi ke agama. Oh, hobinya. Nah nih kakak berdua nih ketawa men. Hobi ngaji kak, gimana kakaknya? Masya Allah. Masya Allah banget. Gitu. Oh, Masya Allah banget. Nah, Kawan-kawan yang pernah lihat yang orang asli Sumatera Barat, nah, itu kan ada kalau di Padang lah, nah. kalau waktu di Padang Ya. itu waktu ngaji juga. Wajib ngaji. Jadi kalau ngantar anak ngaji tuh, pas borotan satu itu orang tua yang ngantar rotan, beras, Ya. sama duit 5.000. Ibaratnya ngantar anak seperti itu. Makanya emang harus jadi pendidikan agama itu emang dari dini. Iya. Saya sampai sekarang saya masih pakai apa yang diajar sama guru saya dulu Ya. sama kiai. Sama kiai nih, teman-teman kiai. Terus Saya sekarang masih tetap ya. Tapi nge-art masih kewajiban sebagai laki-laki sebagai cowok, kewajiban masih tetap. kewajiban masih tetap kerja. Oh ya. Harga diri laki-laki itu benar nggak kak? Kalau harga diri laki-laki itu bekerja, benar nggak sih? Kalau cewek? Tidak setuju sih. Enggak ya? Enggak ya. Tapi laki-laki wajib kerja. Wajib. Wajib. Ya. Jadi sekarang masih kerja masih? Masih kerja. Tidur. Yo di rebahan main apa? Kan disuruh di rumah. Oh ya di rumah aja. Pak teman-teman di rumah aja pantangin terus. Kawan-kawan yang sekarang lagi di rumah Ya. lakukan hal-hal yang positif selain main akun Instagram, Ya. nengok WA, ya kan. Terus kan banyak tuh berita-berita yang kita dapat dari WA grup keluarga, Ya, benar. dari beranda Instagram atau Benar. Facebook, ya. Itu lebih baik sih kan. Lebih asik kalau kita melakukan hal-hal yang bisa bikin karya. Oh, gitu. Karena kita harus berkarya. Harus. Bukan harus gambar. Oh iya. Contohnya berkarya. Wanita pun harus juga sebenarnya. Harus. Contohnya nyuci piring itu udah berkarya. Oh, udah karya ya? Udah. Benar. Terus gosok baju, cuci baju, ya kan? Selain main TikTok, kan? Nah, ini main TikTok nih buat teman-teman yang cewek nih, yang main TikTok. Nah, entah apa yang merasukimu, setan apa yang merasukimu. Nah, jangan main TikTok terus, berkarya. Harus cuci piring. Harus nyuci piring. Jadi kalau pertanyaan yang berikutnya nih, untuk Nopal, apakah di dalam art itu mengandung unsur protes? Itu tuh yang udah. Nah, ini balik lagi ke pertanyaan, udah berapa karya sejauh ini? Jauh ini sekitaran dikit ya. Dikit, berapa ya? Itu. Oh, banyak men. Banyak, makanya lu bilang orang sini aneh, orang sini aneh. Berarti sejauh ini udah banyak karya. Udah ada lumayan gitu. Ini pertanyaan yang pertama tadi, mengandung unsur protes. Untuk protes
ibaratnya lebih ke protes ke diri sendiri ya. Oh gitu. Jadi apa yang ada di pikiran lu tuangkan melalui art, visual atau tulisan ya. atau sharing sama kawan-kawan Iya. kayak sekarang gitu kan. Setiap lukisan itu mengandung arti. Itu udah pasti. Menurut aku pribadi kan. Kalau menurut orang lain Ya, terserah, terserah gitu. Setiap art atau lukisan yang aku buat itu ada filosofi di balik, ada latar belakang gitu. Terus Gitu ya. Ini ada teman-teman yang komen nih, TikTok juga karya. TikTok juga karya. Main TikTok juga termasuk berkarya. Gimana tuh? Main TikTok juga termasuk berkarya. betul, TikTok tuh karya yang paling Wah gitu. wah, itu kan karya yang dihargai buat kaum mesum. Banyak kan kalau apalagi cewek kan, Ya. pakai celana ketat. Ya, pokok. Terima kasih lah untuk cewek-cewek yang udah main TikTok, Bla bla bla. yang seksi. Terima kasih. Untuk joget untuk cowok yang kayak yang hobi, alhamdulillah menghibur lah, itu menghibur orang banyak gitu kan. Terbantu ibarat tuh orang-orang yang lagi sakit hati pas nengok TikTok kayak gitu kan jadi senang. Iya. Mantap lah anak TikTok. Mantap. Nah, kalau untuk cewek nih, nah nih main TikTok. Kita nggak main TikTok. Oh, benar. Tapi ngeliat cewek main TikTok, Ya itu cara mereka berlihat. Cara mereka untuk mengekspresikan perasaan mereka ya sebenarnya sah-sah saja. iya, kenapa tidak kan, why not gitu ya. Cuman kan tergantung dari pandangan yang melihat, pandangan yang melakukan itu aja sih. Dan mereka, jika mereka senang, nggak mungkin dong kita merusak kesenangan orang lain. Benar, benar. Berarti ngeliat cewek udah main TikTok ya, yang ngapain enggak gitu kan, terserah. Udah itu kan hak mereka. Iya betul. Ardi kan juga hobi gitu. Dulu waktu SMP gua pernah main TikTok. Dulu. Sekarang enggak. Tapi TikTok sekarang udah makin canggih. Makin canggih. Itu bagus lah. Bagus. Balik lagi itu orang yang memanfaatkan itu positif apa negatif. Iya, betul itu. Jadi mau main TikTok atau enggak, wanita atau wanita, laki-laki. Berarti kalau ngeliat cewek main TikTok berarti ya ngapa enggak gitu kan? Karena apa ya, manusia itu hidup kalau apa ya, mau dipandang baik atau buruk itu berarti Oh, benar. Jadi manusia hidup ada dua sisi, mau dipandang baik atau buruk. Catatnya. Benar, Kak? Ya. Nah, ya, pokoknya tetap santai, aman, enjoy sambil makan, sambil lo guling-guling, sambil lo rebahan, sambil lo salto, pokoknya enjoy. Ada orang tuaan. Sambil orang tuaan nih. Udah. Jadi kalau untuk Nopal, udah lama nggak Al? Nah ya, dari Dari lahir, oh, bukan dari lahir, bukan. dari TK Oh, betul. Kalau sebelum berencana mungkin udah lengkap ya. Betul. jadi di dinding rahim itu kan. Oh. Kalau orang zaman dulu kan di dinding goa ya. Iya. Jadi kan pernah teliti di dinding rahim mungkin ada goresan-goresan. Tidak tahu. Itu kan belum diteliti. Betul. Kemungkinannya masih ada. Betul. Baik mungkin kawan-kawan yang pengen nengok dinding rahim orang tua, Ibu, istri, ya, istri. Oh, boleh. Itu makin ngawal nih ya. Kalau yang saya sadari, kalau ingat-ingat saya dulu, waktu TK diajarin sama guru Menggambar, mewarnai ya, mewarnai. terus gambar gunung, ada sawah, ada rumah gitu kan. Ada orang kayak gitu. Berarti kalau teman-teman di rumah juga kayak gitu. Jadi untuk ngelukis atau menyusun kayu yang dipotong petak-petak di rumah gitu kan. Puzzle. Ya.
dari dulu udah hal-hal itu. Nih, nih buat teman-teman kita juga nih yang punya Marandi Diding nih. Apa katanya? Mau tanya sama perempuan boleh? Boleh. Boleh. Pak Diding tahu nih ya. Marandi Diding mau tanya sama perempuan boleh. Ini kak kalau untuk cewek nih melihat sebuah karya gitu, art atau abstrak segala macam lukisan, itu risih nggak sih? Gitu. Kita kan soalnya kita cowok, itu cewek gitu kan. Lihat yang dilakukan cowok, ngapain sih nyana gitu, ngukis nggak jelas. Kalau orang yang nggak tahu apa sih lukisannya gitu. Gimana tuh tanggapannya? Jika lawan seni, kita nggak bisa melihat yang kasat mata. Betul. Kenapa? Sebuah karya, berarti yang namanya ada, kita bingung nih. Ini gambarnya apa sih sebenarnya? Iya. Ya. Sampai sekarang saya nggak tahu ini apa sih. Nah nih, buat teman-teman nih, buat teman-teman, sahabat ruang kreatif, teman-teman ruang kreatif nih di belakang kita nih, ini adalah salah satu artnya Noval. Kalau lu penasaran, langsung aja kemari. Jadi gimana tuh? Kita bingung ini apa sih? Tapi di balik lukisan ini dia punya makna yang kita nggak tahu. Benar. Benar. Ini bahas perempuan. Ini Oh, berarti itu ada kursi yang dudukkan. Dan di bawah kursi itu nggak perlu duduk lah ya. Nih, yang di belakang kita itu lukisan artnya Noval, itu ada juga mengandung perempuan ada. Jadi kalau lu nge-art, cowok nge-art, berarti cuma bukan sekedar gua protes ini segala macam, gua nggak suka itu enggak. Berarti ada unsur Kalau- perempuan. Mau protes boleh, tapi harus berkarya. Jangan Tuh. protes doang. Jangan protes doang, nggak ada action lu, nggak guna lu. Sama kayak dia, ada yang pelatih ya. Kalau perempuan dandan, dengan kayak itu seperti apa sih? Dan tulisan. Oh iya. Nah kalau udah lama dandan, tapi maaf buat teman-teman nih yang cewek khususnya maaf nih. Yang bilangnya aku OTW jam 8, tapi jam 9 masih dandan nih, maaf banget, maaf. Udah dandan lama. Iya, hasilnya gitu-gitu aja. Tuh gimana tuh tanggapan cowok? Setiap cewek, setiap wanita itu cantik. Tuh, Tergantung dari sisi mana kita nengok. betul. Kalau aku suka natural. Natural itu udah natural. Itu kalau natural dari segi wajah itu oke. Ya kan? Kalau dulu ada teman bilang, Bang Dodi bilang, yang cewek itu pas dia bangun tidur. Nah, ngeliat cewek pas lu bangun tidur. Tapi cewek itu nggak harus tidur ya. Betul, tuh. Biar bisa dibangun tidur kan. Ya Betul. bagus. Oh ya, pas WC. Pak boleh pak? Hah? Pak, Pak foto-foto gitu ya, cewek foto minta pak bro saya. Itulah, ibaratnya setiap wanita itu cantik. Dan kalau untuk make up segala macam ya, itu kebebasan wanita lah. Iya, ini kebebasan lah. Kebebasan, betul. Dia kan, I'm freedom gitu. Tapi kita merugikan orang lain, nah, itu tidak boleh. Gitu kan? Ada kan banyak tuh, manusia sekarang mah banyak orangnya. Ada yang lebih maling gitu kan, dia mau kebebasan untuk maling, nggak mungkin. Itu merugikan orang lain. Itu kebebasan yang bertanggung jawab. Ya, positif gitu. Kebebasan, jangan ada yang negatif. Nih, habis ini nih kita masih pertanyaan tentang lukisan, tentang art. Apa lu pantangin terus? Nih, buat untuk Kak Mutia dan Kak Maya nih, ini ada punya, nah ini sahabat ruang kreatif juga nih, @randi_diding. Mau nanya, katanya kan, kalau perempuan mau ada kesetaraan gender, maunya dari sudut pandang yang mana? Boleh dari siapa duluan? Kata Pak Randi, kalau perempuan mau ada kesetaraan gender, maunya dari sudut pandang yang mana? Sekarang dalam Ah. Semua. Oh. Karena kesetaraan gender itu kan meliputi semua hal. Sosial,
dan pemilihan yang membatasi kita itu cuma kodrat. Yang membatasi kita cuma kodrat. Yang Men. membedakan antara perempuan dan laki-laki itu cuma kodrat. Kodrat. Itu. Perempuan kodratnya mungkin mengandung, melahirkan, Ya. menstruasi. Lelaki kan tidak bisa seperti itu. Benar nih, kita mau nanya nih. Perempuan tahu nih kodrat kita apa nih. Ya. Laki-laki Kodrat laki-laki harus membuat anak, harus membuat keturunan. Ya, Itu harus bertanggung jawab. Setelah dia buat anak, dia harus bertanggung jawab. Ya betul. Harus menghidupin anaknya. Juga harus sunat Sunat wajib. bagi yang beragama Ya, Islam, bagi muslim. bagi yang non muslim saya pikir sama. Ya, Dia tetap ya. harus bertanggung jawab. Ya, benar. Anak dan istri. Soalnya nggak ada namanya mantan anak. Betul. Kalau mantan istri, Mantan ada. istri. Ya kan? Bagi kawan-kawan yang pengen nambah istri boleh. Tapi kalau mantan anak itu nggak ada. Iya betul betul betul. Karena itu udah kodrat ayah untuk menjaga anaknya, menafkahi anaknya. Kewajiban sebagai ayah. Kalau untuk nopal ini temen gua nih Pak, teman saya itu pernah ngeliat itu kan di Instagram lu itu kan udah banyak tuh gambar lukisan art lu segala macam kan. Banyak. Iya itu teman gua tuh sempat nanyain apa genre lukisan lu abstrak atau apa yang sejauh ini lu lukis lu art itu genrenya abstrak atau enggak bisa gimana sih? Gak ada genre. Ibarat tuh gini, orang boleh ngomong, abstrak, segala macam, itu perspektif orang yang nengok. Tapi kalau menurut aku pribadi, sampai sekarang aku belum pernah mikirin masalah itu kan. Belum ada ibarat genre apa. Tapi ada satu atau dua orang yang emang jadi influence itu art ini gitu. Pasti ya. Bagi kalau kawan-kawan yang pengen tahu, yang pengen belajar untuk art atau visual, itu bisa nengok Basquiat. Kalau Indonesia kayak Alif John. Jadi kayak gitu tuh. Nih pokoknya teman-teman nih masih tetap stay di tonton terus kita di channelnya Ruang Kreatif, akunnya Ruang Kreatif. Nanti setelah ini kita mungkin udah nyampe di ujung talkshow, bukan talkshow sih, ngobrol-ngobrol bareng sih sama teman-teman bahas tentang perempuan. Gitu. Kalau untuk bicaranya seni itu artinya luas. Seni. Pada musik, ya kan? Di musik dia menyampaikan sesuatu lewat lirik. Ada yang lewat instrumen, Ya. itu kan ada yang kolase, terus patung, grafis, macam-macam. Nih Kak, nih ada pertanyaan nih. Nah, buat teman-teman kakak-kakak yang cewek, pokok santai. Habis ini kita ada pertanyaan yang wah tentang cewek. Pokoknya tetap stay di rumah aja. Nih Kak, nih dari akunnya blockhead_pangrok. Nih mau nanya nih Kak, nih. Kak, artnya dijual nggak? Kalau mau beli gimana caranya? Tuh, nih, dengerin. Gimana Kak? Oh, Kak. Ya, Kak, artnya dijual nggak? Kalau mau beli gimana caranya? Dijual nggak? Ada sebagian yang bisa dijual. Soalnya gini ya, kalau kan tuh, kalau cewek beranak, ya, sayang kan sama anak. Betul. Sayang sama. Kayak itu juga. Ibaratnya tuh kalau seni, kita menciptakan suatu seni, gitu. Dan seni itu kayak dibeli sama orang lain. Itu udah kayak anak sekali ketemu gitu. Ini karya aku. Memang ada yang bisa jual, ada yang memang untuk senang aja pribadi. Jadi nah nih, jauh ini udah ada yang nawar. Ada Ada. Mantan mantan nawar men. Ini dari iya betul.
Ini dari Ada awal 50.000 bajingan nonton. dari akunnya Hengki Pratama 020. Percaya diri Nopal. Percaya diri Nopal. Lalu Iya. buat kawan-kawan yang di rumah juga harus percaya diri. Nah, tuh. Ibarat tuh kekuatan paling besar tuh ada di dalam diri kita. Gimana kita ngadapin wabah yang sekarang? Ibarat tuh jangan pecah mental dulu lah. Betul. Dan cewek pun harus percaya diri. Percaya diri apapun yang kayak teman-teman perjuangkan itu tetap harus percaya diri. Soalnya nggak bisa kita bergantung sama orang lain. Betul. Lu harus percaya diri, men. Lu nggak boleh gantung sama orang, nggak boleh. Cewek pun boleh, harus percaya diri. Bener nggak? Iya. Habis ini buat cewek kita apa? Nih, nah nih dari ini sahabat ruang kreatif juga nih, Bang Dede _ Kurniawan. Halo Bang, kenapa nggak datang Bang? Kenapa nggak datang Bang? Seru Bang. Nih Pal, ini mau nanya nih, dari sekian banyak lukisan Nopal, pengen tahu sih lukisan mana yang memiliki makna mendalam bagi Nopal? Dari sekian banyak, Yang paling bermakna. yang paling punya makna paling dalam, yang mana? Setiap lukisan itu memiliki makna tersendiri. Benar. Tapi emang ada sih satu lukisan, saya ini lukisan nggak di sini ya. Di mana tuh? Di kampung nggak di rumah. Oh, dalam. Coba tuh bicara tentang itu Pak. Oh, Tentang orang tua. Dia kayak walaupun ibu tuh mungkin tidak suka, tapi dia ngomong suka kan kalau lukisan dulu. Tapi mungkin itu bentuk persembahan kita sebagai anak untuk orang tua. Lukisannya anak bayi di rumah kampung. kampung nan jauh di Matoa. Kampung nan jauh di Mato, Tabu Cieda. Nih pokoknya tetap stay home di rumah aja. Buat teman-teman sahabat ruang kreatif, enjoy nih. Buat wanita nih, pertanyaan terakhir. Wanita, untuk kakak berdua pertanyaan terakhir nih. Bang Diding nanya terus bang, capek bang. Bang Diding tuh Najwa si hahaha. Oh, Bang Diding Najwa si hahaha. Najwa Asinau. Bang Diding mau nanya lagi nih kak. Semua, nah nih semua kata dia kan. Berarti perempuan siap diperlakukan seperti laki-laki. Seperti laki-laki. Kalau nggak siap berarti tidak akan ada kesetaraan gender. Dan menurut agama saya, wanita kodratnya dipimpin oleh laki-laki. Oh boleh, boleh. Bang Diding, dengerin bang. Dengerin. Dengerin bang. Santai bang. Kodrat itu dipimpin oleh laki-laki itu gimana? Ya kalau di dalam ya kan tadi saya jawab, kita jawab semua ya kan. Ya betul. Kok dalam konteks kalian gender kan itu hak ya, yaitu sama laki-laki, pendidikan yang sama, sosial yang sama, ekonomi yang sama, sama politik ya kan. Kalau berbicara kodrat kami sebagai perempuan itu cuma 4. Menstruasi, mengandung, menyusui, dan melahirkan. Itu yang kita bahas tadi loh. Tuh. Apabila kami memilih semuanya dan ketika kami tidak siap, ada kami kalau nggak siap nanti dilakukan. Buktinya aja ya, buruh, Masina. Masih nanya, betul. Iya, buruh pabrik yang memperjuangkan haknya. Dan impactnya kita tahu dia 3 hari ya pada saat itu dia bilang dibunuh. Ya betul, dibunuh. Banyak kok kawan-kawan perempuan yang haknya dengan ada
yang diajar. Terus kalau kita berbicara progres, udah kota kita 4 nih. Benar, kita kalau di dalam agama saya ya, agama Islam, itu dia memang laki-laki itu sebagai imam Betul. dalam ibadahnya. Nah, ada juga yang mengatakan surga seorang istri ada di suami. Ya. Di suami surganya tetap kembali ke ibunya, perempuan. Bisa buka surah Al-Hujurat ayat 13. Tuh. Itu dijelaskan memuliakan kita itu sebagai manusia ya. Itu cuma ketakwaan. Kalau berbicara kodrat, ya jelas kita ditinggal berbeda. Udah belum? Enggak benar nampak lah itu. Lah. Jud. Oke, makasih juga untuk teman-teman yang udah meluangin waktunya mungkin. Terus pantangin terus ruang kreatif. Makasih untuk Kak Maya, Kak Mutia dan seniman kita living art yang tidak jelas lama tadi. Pokoknya tetap jaga kewarasan. Makasih buat teman-teman ruang kreatif dan sahabat-sahabat ruang kreatif, teman-teman juga. Jangan lupa subscribe channel Rak TV. Makasih. Ada pesan-pesan mungkin Kak? Jangan lupa stay tune terus setiap hari Selasa dan Jumat Benar. di pukul 19.30. Kasih, bye. Ih, Cian mah, pulang yuk. Itu udah terbiasa. Itu aku ini tadi tidak baca apa. Kalau aku baca di WhatsApp sampai jam 1:30 udah selesai dijawab kalau pertanyaan orang ini. Lebih sensitif sekarang. Lebih tara lah. Iya, jelas. Lebih poinnya lebih tara. Udah pakai sudah. Masa aku tuh kayak gini jual? Tadi aku sentuh tuh di sejarah di Inggris tuh. Iya. Nah, makanya kenapa sih sampai hari ini polisi Masa aku tuh gini? Live tuh sih kok tema. Kita main akal-akal licik tuh harus Mau dengan orang akal licik. ini misalkan orang yang sayang saya nawa itu niat itu yang baik dulu. Iya, Pak. Jadi terus kayak mana, Pak? Tadi kayak mana, Pak? Sudah. Jangan lu beli. Jangan nak. Ngerep ya. Yo. Pakai tahu ini pakai tahu anak ngerep. Gimana, woi? Coba dulu. Woi, jangan lah, woi ya.